sudah mengepakkan sayap dari industri menuju sineas sekarang. Jadi tadinya cuma Habib industri, sekarang jadi Habib sineas begitu ya. Tentu kita mau nanya ke Habib Jafar, Beb, bukunya kan bestseller dan sekarang difilmkan. Tapi sebetulnya boleh diceritakan nggak, Beb, apa yang sebetulnya pengen Habib sampaikan ke banyak generasi muda sekarang dari apa yang ada di buku dan kemudian yang sekarang ada di film, dan seperti apa antusiasmenya, perasaan Habib buku ini dijadikan film? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman media yang hadir. Terima kasih banyak atas berdiri saya. Oke, gak apa-apa, saya lebih enak berdiri soalnya banyak yang kalau udah duduk di kursi itu lupa diri. Pertama terima kasih ke rekan-rekan media, kemudian semua yang hadir. Semoga kita bisa bekerja sama bersama-sama untuk menjadikan tontonan ini bernilai tuntunan bagi siapa saja yang nonton nantinya. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada orang-orang yang ada di depan ini, yang di depan kamera maupun yang di belakang kamera, yang telah membantu karya ini yang saya tidak pernah expect. Tadinya saya itu jeda nulis untuk bikin YouTube, gak pernah expect bahwa jeda nulis itu jadi film di layar bioskop. Jadi terima kasih buat semua yang mendukung, yang percaya, yang sudah memberikan segalanya untuk film ini. Nah, soal buku Seni Merayu Tuhan, sebenarnya buku itu kan lahir dari dua keresahan. Yang pertama adalah keresahan melihat orang bersemangat menjalankan ritualitas keberagamaan, tapi gersang akan nilai rayuannya kepada Tuhan, nilai spiritualitasnya kepada Tuhan. Seolah-olah seperti tadi yang disampaikan dalam salah satu quote-nya oleh Deputi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, seolah-olah dengan amal itu kita bisa menjadikannya sebagai nilai tukar terhadap surganya Tuhan. Padahal kata Nabi Muhammad, amal itu tidak untuk menjadi alat tukar terhadap surganya Tuhan, tapi amal itu sebagai alat untuk mengetuk pintu rahmatnya Tuhan. Karena bahkan Nabi Muhammad pun itu masuk surganya bukan utamanya karena amal, tapi karena rahmat atau kasih sayang dari Tuhan. Jadi saya ingin update orang-orang jangan hanya menjalankan ritualitas, tapi diupdate ritualitas itu untuk menjadi rayuan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, saya ingin kita menjadi dewasa dengan melihat semua peluang yang kita lakukan itu bisa menjadi rayuan kepada Tuhan. Salah satunya yang saya senang sekali ketika suatu hari saya ketemu dengan Surya Insomnia di salah satu syuting. Kemudian dia bilang, Bib, gue udah dewasa tapi hidup gue gini-gini aja, hahaha hihi kemana-mana, cengengesan kemana-mana, kayak gak ada maknanya, kayak gak ada artinya. Kemudian saya bilang, sebenarnya lo bisa memaknai semua kegiatan lo itu sebagai seni merayu Tuhan. Caranya adalah dengan menjadikan upaya lo untuk mengajak orang tertawa, upaya lo untuk mengajak orang bahagia itu sebagai upaya ibadah lo kepada Tuhan, persembahan lo kepada Tuhan. Karena ibadah termulia, kata Allah dalam salah satu hadis kursi itu itfalus surur fi qalbil ikhwan. Saya bacakan hadisnya karena saya seorang habib ya, walaupun sineas ya. Jadi memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain itu adalah ibadah termulia. Sejak itu dia selalu meniatkan ketika jadi host, ketika jadi podcaster dan lain sebagainya, niatnya untuk merayu Tuhan melalui jalur membahagiakan hati orang lain. Karena itu menjadi dewasa dengan segala yang kita lakukan, dari jalan-jalan, bekerja dan lain sebagainya, sebenarnya itu bisa menjadi rayuan untuk Tuhan. Kita ingin itu. Dan benar tadi yang disampaikan penulis skenarionya, bahwa yang paling dihindari oleh saya adalah kesan menggurui dalam buku ini. Karena kita udah capek digurui ya. Karena Indonesia adalah negara yang minat mengguruinya tinggi, tapi minat jadi gurunya rendah. Jadi kita dari kecil tuh, lahir digurui ibu, dewasa dikit digurui ayah, sekolah digurui guru, di kampus digurui senior, kerja digurui bos, kemudian menikah digurui pasangan, mati masih diguruin sama malaikat. Tuh kenapa gak begini, kenapa gak begitu gitu. Jadi kita lelah digurui. Karena itu buku ini tidak mau menggurui, buku ini mengajak kita
untuk merenungkan bahwa menjadi dewasa itu adalah privilege. Tidak semua orang bisa menjadi dewasa. Semua orang mungkin bisa menjadi tua, tapi tidak semua orang bisa menjadi dewasa. Karena itu mari bertumbuh ke sana, mari merefleksikan kedewasaan kita agar kedewasaan itu menjadi sesuatu yang indah bagi kita. Itu mungkin. Terima kasih.